yang bisa kemudian kita menyamaratakan kapan waktu yang tepat untuk melihat odalan itu. Misalnya di desa-desa kuno di timur, misalnya di Ngarang Pegeringsingan, di Asa, lalu kemudian di Siletabor, di Belelen ini mempunyai waktu yang berbeda-beda untuk pementasan. Tapi ini selalu terkait dengan upacara odalan, namanya dewoyanya namanya. Ya, jadi kebanyakan ngerjang itu kaitan dengan dewoyanya, nanti berbeda dengan sanyang-sanyang itu. Sanyang-sanyang itu ada kaitan dengan odalan, tapi juga lebih banyak kepada budayanya. Jadi ini tersebar luas seperti itu sebetulnya. Nah, lalu yang kedua itu tadi sanyang dedari, contoh itu. Jadi sanyang dedari itu kalau dari Karangasem, kan? Di Karangasem, sanyang dedari itu mewakili 49 sampai 50 rejang yang ada sekarang. Banyak sekali rejang macam-macam kan, rejang Lipi, rejang Bojo, sanyang Bojo, bahkan sanyang dedari, sanyang Bojo, sanyang macam-macam Lipi, ada 49 sampai 50. Nah, pementasan sanyang ini Pak Ami biasanya pada waktu perubahan musim, kan gitu nih, tidak ada di odalan khusus, jarang sudah seperti itu. Tapi ini kan perubahan musim, sase ke-6 begitu Koulu gitu. Bulannya itu adalah November, Desember, Januari sampai Februari, sampai sebelum nyepi. Di mana-mana akan ada rejang, ada sanyang kelihatannya seperti itu. Jadi ini waktu pementasan tidak bisa rutin seperti kita melihat tanda di tontonan biasa. Tugas baris gede. Baris gede ini daerahnya khusus di Bali, terutama baris gede banyak sekali jenis-jenisnya. Baris gede sudah melebihi 60-an lebih kita datang terakhir jumlah baris gede itu berupacara itu ya. Nah itu yang itu yang dipilih untuk tari wali. Lalu tari bebali, nah ini dengan ada salah sangka tari bebali. Tari bebali itu sebenarnya masih tari ritual, tari yang sakral, semi sakral, tetapi dia memakai lakon kan gitu. Sanyang, rejang dan garis gede itu tidak memakai lakon. Kalau dari sejarahnya dia abad ke-8 sampai 14. Nah, bebali ini abadnya adalah 14 sampai 19 zaman kerajaan ini. Jadi tari sakral, tari semi seremonial yang menggunakan lakon. Ini selalu keliru di Bali. Topeng Pacedan itu genre-nya dia bebali, ya bentuk dan jenisnya dia bebali, tapi juga dipentaskan untuk kepentingan wali kan begitu. Coba yang bayang rumah dan lain-lain seperti itu. Banyak teman-teman keliru begitu. Jadi genre itu bentuk dan jenis dia bebali, tetapi fungsinya bisa juga sebagai tari wali seperti itu. Nah, topeng Pajagan, topeng Sidokaryo salah satu di antaranya seperti itu. Lalu yang kedua adalah tari gambuh. Nah, tari gambuh memang menyebar luas di seluruh Bali. Tapi lokasinya misalnya saja di Batuan sekarang ada 6 kelompok gambuh. Sebuah desa itu ada 6 Bapak. Tetap fungsinya ini sebagai upacara keagamaan, terutama odalan-odalan. Sudah diusahakan supaya ada gambuh untuk kepentingan turis pariwisata. Dicoba oleh The Ford Foundation Pak, dengan tokoh-tokoh yang ada di desa Batuan itu tidak bisa. Dipentaskan dua minggu sekali gitu, ditonton oleh turis, hanya berlangsung selama 5 bulan, tak ada yang datang lagi Pak. Karena memang sifat alaminya dari gambuh itu adalah sesungguhnya tarian untuk kepentingan upacara keagamaan. Tapi dia bisa fungsi untuk tontonan, tapi tontonan yang serius. Ada festival seni, DKB itu di bawah itu benar itu sebagai bagian daripada revitalisasi daripada kesenian kita. Ini PLN-nya gitu. Jadi dia punya fungsi 2 di sana sesungguhnya. Lalu yang ketiga adalah wayang wong. Nah tadi gambuh itu di seluruh Bali ada. Pak saya ingat masih saya di Batuan, di Manuabo, di Parangkaji, lalu di Jungseri, di Angkuran, ya. Dari pasar masih di Bedungan, di Sesetan itu tetap ada gambuh dan hidup sebagai seni seremonial di Bali seperti itu.
wayang wong juga sama. Wayang wong yang kita pakai contoh adalah wayang wong Tejo Ule. Semua wayang wong dipakai lengkap sekali sebagai total teater yang menggunakan topeng, juga topeng-topengnya sakral sehingga dia berfungsi juga seperti bebali, artinya seremonial dan juga untuk tontonan yang serius. Tejo Ule salah satu di antaranya, Walu salah satu, yang besar lagi di Mas. Pulau Bali itu ada. Nah, pementasan ini selalu terkait dengan upacara odalan dan seperti itu. Lalu yang ketiga itu yang tadi sudah dikatakan dari Bali-Balihan, Barong Buntis Raya ini. Kenapa Barong Buntis Raya yang dipilih? Barong Buntis Raya ini salah satu unggulan pergelaran untuk pariwisata sesungguhnya. Ini barong yang sakral yang terkait dengan dengan kegiatan-kegiatan benda sakral, tapi ini sudah diolah dijadikan bentuk seni pertunjukan luris, diciptakan tahun 1998 di Desa Singapadu. Kebetulan yang menciptakan itu ayah saya sendiri, namanya Made Kanda, ayahnya Pak Prof Didya dan ayahnya Pak Dr. Isnu. Sejak 1948 itu sampai sekarang ada 15 kelompok di Bali yang hidup dan dikunjungi oleh ribuan turis. Ini salah satu unggulan ikon tari pariwisata di luar kecak dan yang lain-lainnya. Nah, ada kondisi sedikit mengenai Barong Buntis Raya ini karena terlalu rutin dipentaskan, tidak ada waktu untuk latihan. Ada kalanya mutunya sering menurun, rendah, apalagi ini selalu terkait dengan apa yang dinamakan komisi. Jadi terjadi hal-hal seperti itu kita sudah tangani. Nggak terjadi kemudian pihak pariwisata mengambil komisi yang berlebihan, Pak, sehingga tidak ada dana yang cukup untuk para seniman. Tapi kami sudah lakukan penanganan itu dari provinsi Pak. Lalu setelah Barong Buntis Raya itu ada Legong Kraton. Nah, ini murni untuk tontonan dan sekarang berkembang dengan sangat pesat dan baik sekali. Dan tidak bisa dilakukan lagi bahwa tidak hanya legong yang lama masih tidak lestarikan, tetapi legong-legong baru itu banyak sekali muncul pada saat yang sekarang. Nah, yang terakhir ada joget bumbung. Joget bumbung di Bali itu ada sekitar 195 grup, Pak. Di Tabanan paling banyak nomor 2 negara, dan pasar yang paling sedikit saya punya listnya itu semua. Nah, joget bumbung ini ada juga kondisi di tahun 2015, di 2016 itu muncul apa yang dinamakan joget bumbung jarum. Tapi ini tidak usah menjadi laporan kita ke UNESCO karena joget bumbung jarum ini dilakukan oleh oknum tertentu dengan alasan viral di YouTube, ekonomi masalahnya. Tetapi pemerintah Provinsi Bali, DPR, sudah melaksanakan pembinaan kepada grup-grup joget di seluruh Bali. Ya, sudah 4 tahun lalu, terus setiap tahun dilakukan, dan juga ada peretasan, ada penghapusan joget jarum itu di YouTube. Jadi kerjasama antara kami itu ITB Istiqomah Bali, Pak. Ada kampus di Bali namanya ITB Istiqomah Bali yang kebetulan saya pendirinya. Lalu kami bekerja sama dengan 10 universitas di Bali. Dalam 1 jam kita bisa menghapus tayangan 5.000. Ada teknik, ada caranya. Hanya sekarang kita terus harus lakukan itu, karena dihapus 1 tumbuh 1.000 kan gitu, Pak. Nah, tapi tidak terlalu mengkhawatirkan sekarang oleh karena 2 gubernur sudah membuat surat edaran pelarangan pementasan joget jarum ini, dan kemudian kami menyusun ILI kita namanya, Dinas Budaya Provinsi Bali, pemerintah sudah menyusun ILI kita untuk pedoman apa yang dilanggar oleh joget jarum itu. Dia melanggar kesucian, dia melanggar
estetika, dia melanggar estetika, jadi clear di situ, sehingga ini diteruskan kepada seluruh masyarakat di Bali. Ini sudah pengamanan yang luar biasa, seperti itu. Jadi tidak ada lagi kondisi yang kita harus lakukan. Dan joget sekarang justru dipentaskan di pesta kesenian Bali itu juga menjadi ikon banyak. Setiap tahun ada pesta kesenian Bali yang juga mementaskan sedikitnya 6 kelompok tari itu, Bebali dan Bali-Balian. Ya, setiap tahun itu dilakukan dan joget dijadikan salah satu unggulan juga. 2.000 orang pasti menonton joget dari seluruh Bali yang dibawa oleh mereka ini semua. Nah itu. Nah, pemerintah Provinsi Bali, kami banyak bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Kebetulan saya itu Ketua Umum Majelis Kebudayaan Bali. Sekarang ada namanya Majelis Kebudayaan Bali, dulu bernama Listidia. Kita selalu menjadi think tank-nya Dinas Kebudayaan waktu pemerintah Provinsi Bali. Nah, setiap kan sekarang pengamanan dan penyelamatan dan pelestarian ini pemerintah memiliki peran legislasi, membuat peraturan-peraturan Bapak sudah tahu. Salah satu di antara peraturan yang ada setelah diluncurkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, kita sudah tahu semuanya, di Bali membuat Perda Nomor 4 Tahun 2020. Dari 10 objek pemajuan kebudayaan di dalam Undang-Undang Nomor 5 itu diterjemahkan menjadi 19 objek pemajuan kebudayaan. Ya, 19 itu. Ya. Jadi misalnya saja ada kearifan lokal, ada seni, ada boga, kuliner itu ada di situ. Kemudian teknologi tradisional dipecah lagi menjadi subak dan arsitektur tradisional. Jadi sehingga peran pemerintah Bali itu terangkat teknologi tradisional ini lebih spesifik. Karena kalau undang-undang berbicara masalah teknologi tradisional itu di Bali bisa subak, bisa arsitektur, bisa pembuatan arak, bisa pembuatan buah, itu semuanya teknologi tradisional. Di sini dikembangkan lagi supaya semuanya mendapat perhatian pembinaan dari pemerintah seperti itu. Laporan ini Pak Non dan Pak Kepala BPK, sejak setahun yang lalu Dinas Kebudayaan Provinsi Bali didukung oleh MKB melakukan sensus kebudayaan Bali berbasis digital di 1.500 desa adat. Akhir tahun ini kita akan memiliki semua materi 19 objek pemajuan kebudayaan itu, ya. Lalu kemudian ditambah dengan subak, dan kami mudah-mudahan bisa memetakan 19 objek pemajuan kebudayaan termasuk seni dan subak itu di mana letaknya. Karena ada perubahan begini, ini ada gambaran seronding. Dulu hanya dimiliki oleh Tenganan Pegeringsingan, Asak dan Bungayil. Sekarang di Pulau Bali ada gambaran seronding. Kalau dengan adanya database kesenian ini, database bulan ini, kami akan tahu petanya di mana dan fungsinya apa. Jadi petanya akan lahir tahun 2027 Pak. Kebetulan yang cerahkan kebudayaan ini. Jadi ada sudah pengamanan dari pemerintah. Lalu ada beberapa pergub yang terkait juga dengan honorarium pergelaran